Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat Al-Hajj yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan hari ini saya ingin membahas beberapa kisah sholatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ada seorang sahabat yang bernama Mujahid radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang sholatnya Abu Bakar dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhum. Kata beliau, jika mereka telah berdiri sholat, mereka tegak, mereka seperti laksana kayu yang terpaku ke bumi. Mereka tidak bergerak sedikit pun selain gerakan sholat. Menurut alim ulama, Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhuma mempelajari sholat dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu mempelajari langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diikuti oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan sholat beliau diikuti oleh Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhuma. Sabit radhiyallahu taala anhu berkata, jika Abdullah bin Zubair berdiri sholat, ia laksana kayu yang ditancapkan ke bumi. Seorang berkata, demikian lama Ibnu Zubair sujud tanpa gerak sedikit pun, sehingga burung-burung hingga tenang di atas punggungnya. Ia pernah ruku demikian lama dari awal malam hingga subuh tiba. Kadangkala ia menghabiskan malamnya hanya dengan sujud. Pernah Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu sholat di masjid dalam suatu pertempuran. Tiba-tiba salah satu dinding masjid tertimpa batu yang runtuh. Sebagian bongkahan dinding itu melayang di antara janggut dan tenggorokannya. Namun ia tidak goyah dan tidak memperdekan ruku serta sujudnya. Pada waktu yang lain ketika ia sedang sholat, Hashim, anaknya, tidak di sisinya. Tiba-tiba seekor ular terjatuh dari atap dan membelit anaknya. Anak itu menjerit sehingga seisi rumah panik dan berlarian mendatanginya. Akhirnya mereka berhasil membunuh ular itu. Tetapi Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu tetap tenang dalam sholatnya. Setelah salam ia bertanya, tampaknya ada keributan. Apakah yang telah terjadi? Jawab istrinya, semoga Allah merahmatimu. Anak ini hampir mati dan engkau tidak mengetahuinya. Celakalah aku jika aku memalingkan perhatian dari sholat. Bagaimana jadinya sholatku? Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ditikam pisau yang menyebabkan ia wafat, darah terus mengalir dari lukanya sehingga ia sering tidak sadarkan diri. Walaupun demikian keadaannya, jika dikatakan kepadanya bahwa waktu sholat telah tiba, ia segera mengerjakannya dalam keadaan seperti itu. Ia berkata, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sering sholat sepanjang malam dan mengkhatamkan Al-Quran hanya dalam satu rakaat, atau bisa disebut munkhatam. Sedangkan kebiasaan Ali radhiyallahu taala anhu, jika tiba waktu sholat, tubuhnya akan bergetar dan wajahnya memucat. Seseorang bertanya, mengapa keadaanmu seperti ini? Jawabnya, telah tiba saatnya bagiku untuk menunaikan amanah yang diberikan Allah kepadaku, yang enggan diterima oleh langit, bumi, dan gunung. Seseorang bertanya kepada Khalaf bin Ayyub radhiyallahu taala anhu, apakah lalat-lalat tidak mengganggumu ketika sholat? Jawabnya, seorang fasik yang dicambuk karena ditertangkap polisi, ia akan berusaha bersabar tanpa bergerak sedikit pun. Dan ia akan membanggakannya dengan berkata, walaupun aku dipukuli, aku tidak bergerak sedikit pun. Lalu bagaimana dengan diriku jika aku berdiri di hadapan Robku, lalu aku terganggu hanya karena lalat? Ketika akan sholat, Muslim bin Yasr radhiyallahu taala anhu berkata kepada keluarganya, teruskanlah pembicaraan kalian,
aku tidak akan tahu apa yang kalian bicarakan. Suatu ketika, ia sholat di Masjid Jami' Bashrah. Tiba-tiba, sebagian tembok masjid runtuh. Orang-orang pun berlarian dan ribut berkumpul di sana. Tetapi ia tidak mengetahui apapun yang terjadi. Hatim Asham radhiyallahu taala anhu ditanya tentang bagaimana ia sholat. Ia menjawab, jika waktu sholat tiba, setelah berwudu aku berjalan ke tempat sholat, lalu aku duduk sejenak hingga seluruh tubuhku tenang. Kemudian aku berdiri memulai sholat. Saat itu kubayangkan Ka'bah berada di depanku dan kakiku seolah-olah berada di atas syirat, surga di sebelah kananku dan neraka di sebelah kiriku. Aku terbayang malaikat mencabut nyawaku berada di belakangku. Aku merasa inilah sholatku yang terakhir. Kemudian aku berusaha mengerjakan sholat dengan khusyuk dan khudu. Dan aku berada di antara dua perasaan, yaitu takut dan harap. Apakah sholatku ini diterima atau tidak? Itu dijelaskan dalam kitab Ihya. Wallahu a'lam. Khud masofa wada makadar, ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.